Rekan-rekan, berikut diuraikan sejarah bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 250 Harier. Dalam pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu, walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Dan bagi ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Meskipun Harier berlaku terbatas, namun bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelembagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum acara, maka ketentuan Harier masih tetap berlaku. Pada tahun 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang di dalam pasal 35, 36, dan 37 mengatur tentang bantuan hukum. Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Reksoge School Jakarta pada tahun 1940 oleh Profesor Zillemaker. Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan nasihat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Pada tahun 1953 didirikan semacam biro konsultasi hukum pada sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Chandranaya. Biro ini didirikan oleh Profesor Ting Xuan Tiong. Pada sekitar tahun 1962 Profesor Ting Xuan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di Fakultas Hukum didirikan Biro Konsultasi Hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1967 oleh Profesor Mohtar Kusumatmadja. Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting, yaitu S. Tasrif, SH, dan Adnan Buyung Nasution, SHS. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari rule of the law. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution, SH dalam Kongres Pradin 3 tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan lembaga bantuan hukum yang dalam kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya Lebih Jakarta yang pada akhirnya diikuti berdirinya lebih-lebih lainnya di seluruh Indonesia. Demikian sejarah singkat Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Terima kasih.